Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Oke, kembali lagi dengan saya Ning Indro. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan untuk kelas 12. Kita akan melanjutkan di poin keempat, yaitu selang kemonotonan dan kecekungan kurva. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, jadi di sini, oh ya, kakak ingatkan buat kalian yang sudah sampai sini, jangan lupa subscribe, like, dan share biar kalian tidak tertinggal video kakak selanjutnya, dan kakak bisa jadi lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kalian. Oke, langsung aja di sini. Nah, yang poin pertama adalah kemonotonan, ini ya, kemonotonan. Nah, di sini misalkan fungsi f(x) terdefinisi pada interval i. Nah, jadi ini f(x)-nya ya. Fungsi f(x) dikatakan fungsi naik dalam interval i jika untuk setiap bilangan x1 dan x2, jadi dia tuh naik ya ke sini ya. Ini contoh yang naik nih sebelah sini. Naik, maka berlaku hubungan fungsi dari fx1 kurang dari fx2. Jadi kalau naik kan logikanya yang sebelumnya tuh kurang dari yang sini ya. Jadi semakin kesana semakin besar. Jadi setiap fx1 itu kurang dari fx2, atau ditulis x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Nah, kemudian yang kedua, fx dikatakan fungsi turun, contohnya seperti ini ya. Dalam interval i jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam i dan x1 kurang dari x2, maka berlaku hubungan fx1 lebih dari fx2. Nah, ditulis x1 kurang dari x2, fx1 lebih ini harusnya kurang dari fx2. Bisa ya? Nah, kemudian teoremanya. Nah, misalkan ada fungsi f kontinu dalam interval i dan diferensiabel di setiap titik dalam interval tersebut, maka f aksen x lebih dari 0, turunan pertamanya itu lebih dari 0 untuk setiap x dalam interval i jika jika turunan pertamanya itu lebih dari 0, maka fungsi fx naik dalam setiap interval. Nah, jadi berarti ciri-ciri fungsi naik itu adalah ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, kebalikannya kalau turunan pertamanya kurang dari 0, maka fungsi fx itu turun. Nah, langsung aja contohnya seperti ini. Sebuah kurva dinyatakan dengan rumus fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Tentukan interval saat fx merupakan fungsi naik. Nah, berarti wah, easy sekali. Fungsi naik kategorinya. Tadi sifatnya adalah ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Oke, kalian tinggal turunkan aja nih. 3 diturunkan ke sini jadi 3x kuadrat, kemudian 2 dikurangi 2 diturunkan ke sini jadi min 12x, kemudian plus 9. Nah, 1 diturunkan, udah ya, selesai ya. Berarti dia lebih dari 0. Nah, kemudian apakah boleh disederhanakan, Kak? Boleh sekali. Berarti kalian bagi semuanya dengan 3, betul. Berarti sini dapat x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Oke, kita faktorkan x, cari dua bilangan. Kalau dikalikan positif 3, kalau dikalikan negatif 4, berarti negatif 3 kali negatif 1, seperti ini ya. Nah, berarti kita punya x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, kemudian kita buat di garis bilangan. 1 di sini, 3 di sini, kemudian lebih dari nggak ada sama dengannya, berarti sini bolong ya, bolong, kemudian bolong. Oke, kemudian kita uji titik, mau uji titik berapa? Kita uji titik 0 ya. Oke, kita uji titik 0. 0 ada di mana? Sebelah sini ya. 0 kita masukkan ke sini. 0 kuadrat 0, 0, 0. Nah, plus 9. Plus 9 itu berarti positif, negatif, positif. Karena lebih dari yang diarsir adalah daerah yang positif. Seperti itu. Nah, udah kita simpulkan. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan x kurang dari 1 atau x lebih dari 3, seperti itu. Nggak ada sama dengannya ya, karena sini bolong, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah ini,
Fungsi turun itu adalah ketika f aksennya seperti apa? Kurang dari 0. Nah, diturunkan sama ya turunannya ya, 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0. Nah, kemudian kita bagi semua dengan 3. Nah, berarti kita punya x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Berarti kita punya x. Nah, kita faktorkan sama ya tadi faktornya ya, min 3 dan negatif 1. Berarti x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Nah, kita gambarkan di garis bilangan. Nah, di sini 1, di sini 3. Berarti sama ya uji titiknya kayak tadi ya. Misal uji 0 tuh, tadi 0 dimasukkan ke sini hasilnya positif 9, berarti ini positif, negatif, positif. Nah, kemudian karena kurang dari yang diarsir adalah yang negatif, berarti HP-nya sama dengan itu. Berarti kita punya himpunan penyelesaian 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa makan, jangan lupa bahagia juga ya. Udah kelas 3, semangat terus untuk persiapan SBM-nya juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. See you on next video.